Hai, di sini gue bakal bahas alur cerita dari manga yang berjudul Out. Disclaimer dulu buat kalian. Di manga ini ada adegan atau scene yang mengganggu buat beberapa orang. Jadi gue saranin baca dengan bijak. Ini manga nyeritain Iguchi Tatsuya. Tatsuya itu berandalan legendaris dari Tokyo. Tatsuya sempat dipenjara sampai akhirnya dia bebas dan pindah ke West Chiba, tempat di mana dia bakal bekerja bareng bibi dan pamannya. Tatsuya ini mutusin buat gak balik ke kehidupan dia yang lama. Tatsuya juga sedang dalam masa pengawasan. Kalau dia berbuat onar lagi, dia bakal langsung dimasukin ke penjara. Kemudian Tatsuya pergi ke minimarket buat ngebeli rokok. Di sana dia ketemu dengan orang yang bakal ngerubah hidup dia, Abe Kaname. Karena mereka berdua saling tatap, kebiasaan berandal Tatsuya muncul yang nyebabin mereka berdua bentrok. Tapi mengingat kalau dia sedang dalam masa percobaan, dia bilang ke Kaname kalau Kaname nggak akan bilang ke siapa-siapa kalau mereka berdua berkelahi. Setelah melihat kekuatan Tatsuya, Kaname menyetujui syarat Tatsuya. Mereka berdua akhirnya bertengkar sengit, pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Tatsuya memenangkan pertarungan sengit itu. Tiba-tiba, Kaname berteriak dan bilang kalau tidak boleh ada yang tahu Tatsuya mengalahkan Kaname. Ternyata, Kaname adalah wakil kapten dari salah satu geng motor terbesar di West Chiba, yaitu Kirihito. Seminggu berlalu setelah pertarungan Tatsuya dan Kaname. Hari-hari dilewati Tatsuya dengan bekerja. Di sini, Tatsuya nggak memiliki teman sama sekali, yang ngebuat dia ngerasa kesepian. Terus, Tatsuya ketemu sama Kaname yang lagi makan. Ternyata, Kaname langganan di toko bibi Tatsuya. Setelah makan, Kaname mengajak Tatsuya pergi buat ketemu teman-temannya. Daripada gabut, ya udah Tatsuya ikut aja. Di sini, Tatsuya dibawa ke sebuah tempat yang isinya kayak perkumpulan gitu. Banyak berandal yang ada di tempat ini. Tapi anehnya, meski mereka semua kelihatan dari grup yang berbeda, mereka nggak ada yang tengkar. Ternyata ada aturan di tempat itu yang nggak ngebolehin mereka ribut selama mereka di tempat itu. Kaname ngejelasin kalau dulu ada 4 geng besar di West Chiba dan dulu terjadi perang besar antara keempat geng itu. Polisi bahkan ikut terlibat soalnya udah memakan beberapa korban jiwa. Buat nyegah hal itu terulang lagi, dibuatlah peraturan itu. Tapi bahkan sekarang udah sulit ngejaga peraturan itu. Waktu Kaname pergi ke toilet, Tatsuya ketemu satu orang. Nih orang tengil banget mukanya. Imai Keiji. Dan dia terus-terusan ngajakin ribut Tatsuya sambil tanya hubungan Tatsuya sama Kaname itu apa. Kaname yang datang langsung aja marahin Imai karena ngeganggu Tatsuya. Kaname juga bilang kalau kelakuannya kayak gini, Imai nggak akan bisa masuk Kirito dan nyuruh Imai ngembaliin cincin yang Kaname kasih. Imai memohon buat gak ngasih balik cincinnya. Ternyata Imai ngidolain Kaname dan ngikut Kaname dari SMP. Di sini Tatsuya izin ke toilet. Ternyata di toilet Tatsuya nahan emosi banget gara-gara Imai. Terus Tatsuya ngeliat Imai lagi berhadapan sama beberapa orang. Tatsuya diam-diam ngeliatin mereka sambil berharap Imai dihajar. Imai langsung aja mukul dua berandal pakai senjata. Di sini diliatin kalau Imai jago pakai senjata. Tapi tetap aja akhirnya Imai kalah. Imai tetap bangkit lagi sambil bilang kalau dia nggak akan maafin siapapun yang ngehina Kaname. Tatsuya mulai paham apa yang terjadi sambil ngelihat dari kejauhan. Gerombolan berandal itu mulai ngerampas barang-barang Imai. Kemudian mereka ngeliat cincin Imai dan nyoba ngambil itu cincin. Tapi Imai bilang apapun asal jangan cincin itu. Cincin itu segalanya buat Imai. Di sini, flashback gimana ceritanya Imai bisa ketemu Kaname. Ngajak ribut Kaname sampai akhirnya dapetin tuh cincin. Waktu gerombolan tadi pergi, Tatsuya tiba-tiba muncul di depan mereka, menghadang mereka dengan pose yang keren abis cuy. Langsung aja Tatsuya ngehajar tuh berandal satu persatu. Ima yang baru bangun, kaget karena cincinnya masih ada di tangannya. Kaname akhirnya ketemu Tatsuya setelah nyariin Tatsuya dan tahu kalau Tatsuya habis berantem. Tatsuya tanya kenapa Imai kekeh banget sama cincin itu. Akhirnya dijelasin sama Kaname. Kaname juga bilang kalau sebenarnya itu cincin dia nemu dari tong sampah. Di sini akhirnya tempat kerja Tatsuya diricuin nama dua orang baru, Kaname sama Imai. Waktu mereka bertiga lagi olahraga, petugas yang ngawasin Tatsuya muncul dan bilang kalau ada laporan bahwa Tatsuya bikin onar. Dan Tatsuya dibawa ke kantor polisi buat diperiksa. Di sini Kaname harus ngelakuin sesuatu atau enggak Tatsuya bakal balik ke penjara. Di kantor polisi, Tatsuya diinterogasi. Tapi Tatsuya nggak mau buka mulut sama sekali. Tatsuya sebelumnya disuruh tutup mulut, sembari Kaname cari cara buat ngeluarin Tatsuya. Kaname langsung aja pergi ke markas Kirihito. Di sini, Kaname nyariin ketua Kirihito. Kaname ketemu sama anggota Kirihito lain, yaitu Keigo. Dan juga ketua Kirihito yang dia panggil Achan. Di sini,
Kanami minta ke Achan buat ngegunain kuasa Kirito biar Tatsuya keluar dari penjara. Ya dengan cara ngancem berandalan itu, tapi rencana itu ditolak mentah-mentah sama Achan. Rencana itu ditolak Achan karena Tatsuya maupun Imai bukanlah anggota Kirito dan Achan nggak ada kewajiban buat nyelamatin mereka. Di sini Kaname terus-terus mohon ke Achan dan minta pengecualian buat dia, tapi tetap aja ditolak sama Achan. Akhirnya Kanami bilang kalau dia sempat berantem sama Tatsuya dan ya Kaname kalah. Semuanya kaget dan Kaname bilang kalau Tatsuya nggak boleh kabur begitu aja kan setelah ngalahin dia. Di sini dikenalin ketua generasi ketujuh Kirihito, Tanzawa Atsushi atau Achan. Ingat-ingat ya orang ini, karena ini adalah inti dari manga out. Perawakannya mirip banget sama cewek. Achan ngebolehin rencana itu dengan satu syarat yang mana masih rahasia ya di sini. Balik ke kantor polisi, hasil penyelidikan udah keluar dan Tatsuya bebas dari semua tuduhan. Jadi itulah alur cerita singkat dari manga out sekaligus perkenalan dari video pertama gue. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, gue ucapin selamat datang di video pertama gue. Kalau kalian tertarik, like aja. Dan kalau kalian suka, silakan subscribe. Dari yang gue bahas, bahkan belum nyentuh awal dari jurang yang sangat dalam ini yang bernama Out. Anggap aja ini video perkenalan tentang manga Out ini. Tunggu aja video-video lanjutan dari gue. Ciao!